Selamat pagi, Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, jadi saat ini kita masih dilanda musibah apa? Virus corona. Oleh karena itu kita harus selalu memakai Masker. Yang kedua harus sering-sering untuk mencuci Tangan. Dan yang ketiga harus menjaga Jarak. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Boy, silakan pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Ya, semua hadir, luar biasa ya, anak-anak ibu semuanya rajin. Suara harus tetap apa? Semangat. Semua angkat tangan, semangat. Semangat. Ya, jadi generasi penerus bangsa itu harus selalu semangat, ceria, ya toh? Ya. Biar bisa jadi generasi penerus yang hebat dan pintar. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang masih ada kaitannya dengan teks berita. Ya, seperti pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Baik, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu setelah mendengar atau membaca teks berita, siswa mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita dengan tepat. Baik, kembali ke tujuan pembelajaran kita bahwa siswa mampu menemukan struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Ibu mau tanya dulu. Yang kalian tahu tentang struktur itu apa? Saya. Baik, silakan Delvi. Struktur itu arti menurut saya susunan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Delvi. Ada pendapat lain? Saya. Ya. Struktur adalah sesuatu yang disusun dengan pola-pola tertentu. Iya, benar sekali. Dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa dengan kita mengetahui struktur teks berita dan unsur kebahasaan teks berita itu manfaatnya dapat melatih kalian ya untuk lebih memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, baik, untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silakan kalian untuk kelompok asal, kelompok 1 coba maju ke depan. Ya, kelompok 2 di dekat pintu. Ya, dan kelompok 3 di belakang. Sudah tahu tugas masing-masing kan? Sudah. Jadi kalian duduk dalam kelompok ahli itu sesuai dengan tugas yang sudah dibagikan. Kelompok ahli yang pertama membahas tentang struktur teks berita. Kelompok yang kedua membahas tentang unsur kebahasaan teks berita. Ya, silakan duduk sesuai dengan tugas yang sudah dibagikan dalam kelompok asal. Ya, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok tim ahli. Jadi kelompok tim ahli yang pertama itu tentang unsur kebahasaan teks berita dan kelompok tim ahli yang kedua tentang struktur teks berita. Silakan kalian manfaatkan buku yang ada dengan HP Android kalian untuk mencari
materi dalam diskusi kelompok kalian. Teman-teman, yang termasuk dalam unsur kebahasaan berita itu apa saja? Yang pertama kalimat langsung, konjungsi bahwa, dan keterangan waktu. Ada juga konjungsi penjumlahan. Ya anak-anak, waktu diskusi dalam kelompok tim ahli sudah selesai. Silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing untuk menjelaskan materi yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok ahli. Teman-teman, yang termasuk dalam struktur teks berita itu apa saja? Berita, peristiwa, sumber berita. Ya anak-anak, waktu diskusi dalam kelompok asal sudah selesai. Sekarang saatnya kalian presentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Untuk kesempatan yang pertama, Ibu mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kami. Nomor 1, struktur teks berita. Yang pertama, orientasi. Dalam kunjungan itu turut tulis Kepala Seksi Perpustakaan dan Gemar Membaca Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh FPB. Yang kedua, peristiwa. Perpustakaan SMK PP Negeri Kupang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian terdiri dari RI. Yang ketiga, sumber berita. Pos Kupang Kom 1 Kupang Kamis 11 bulan 7 2019 pukul 9.30 WITA SMK PP Negeri Kupang dikunjungi oleh 40 kepala dan pengurus perpustakaan dari 21 sekolah SMPT. Nomor 2, unsur kebahasaan teks berita. 1, kalimat langsung. Contohnya, pengelolaan perpustakaan yang baik dapat meningkatkan jumlah kunjungan hingga minat baca siswa yang berkunjung pada peningkatan kawasan. Ujar Erwin selaku Kepala Perpustakaan SMK PP Negeri Kupang. Yang kedua, penggunaan kata kerja menempel menyampaikan. Petrodos Santos Martins menyampaikan sejarah SMK PP Negeri Kupang sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertanian yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan SDM pertanian yang cerdas, profesional, berkarakter, berkinerja tinggi, mandiri dan kompetitif secara nasional dan internasional. Baik, itulah hasil kerja diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya marilah kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Oke, Boy, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Terus yang kedua, kaidah kebahasaan. 1, kebakuan bahasa. 2, kalimat langsung. 3, konjungsi bawah. 4, konjungsi temporal atau penjumlahan. 5, keterangan waktu. Ya, mari kita berikan. Oke, stop dulu. Baik, terima kasih Boy yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada tugas untuk kalian. Silakan kalian mengerjakannya di rumah. Jadi tugasnya di buku siswa halaman 10
kegiatan pembelajaran 1.2. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita mengakhirinya dengan doa atensi. Pimpin kita dalam doa. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang semua. Selamat